Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa di surga, terima kasih kami boleh belajar kembali hari ini mempelajari firman-Mu. Tuhan, ajar kami mengerti rahasia di dalamnya sehingga kami boleh melakukannya sambil kami menantikan kedatangan-Mu kedua kali. Dalam nama Yesus yang berdoa, haleluya, amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Saudara, lagu ini seringkali kita nyanyikan di gereja lokal maupun di rumah kita dalam saat teduh kita, ya kan? Saudara tahu bahwa lagu ini disyadul, diambil dari kitab Mazmur pasal 84 ayat yang ke-10. Kita baca bersama. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Syair lagu ini ditulis oleh Raja Daud. Siapakah dia? Saudara tahu dia adalah orang yang paling sibuk di dalam zamannya karena dia raja yang menguasai bangsa Israel. Kita pernah membaca bahwa suatu waktu Daud meminta Panglima Yoab untuk menghitung bala tentaranya, kurang lebih 1 juta lebih, apa 1.200.000, 300 gitu. Saudara, itu baru tentara, belum rakyatnya. Betapa dia sibuk untuk mengatur rakyat. Kemudian belum lagi kesibukannya untuk memimpin pasukan perangnya, untuk berperang melawan musuh-musuhnya dan terlibat dalam peperangan. Namun di dalam kesibukannya itu Daud melukiskan, menggambarkan betapa dia merindukan rumah Allah. Berdiri di ambang pintu rumah Allah. Berdiri dalam pelatarannya. Kenapa? Karena dia tahu di dalam hadirat Allah ada kehadiran Tuhan di sana. Dia merindukan Tuhan. Dia menantikan Tuhan, penciptanya, karena Tuhan yang memberikan dia anugerah, kesehatan, kekuatan, dan keberkatan itu, saudara yang terkasih. Bahkan dilukiskan bahwa lebih baik satu hari di pelataran daripada 1000 hari di kemah-kemah orang fasik. Oh, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan saking dia merindukan bait Allah, dia ingin membangun bait Allah, saudara. Di dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 1 sampai 19. Di sana dijelaskan bahwa kerinduan Daud ingin membangun bait Allah, namun Tuhan tidak izinkan. Mengapa? Karena Daud sudah penuh dengan darah. Dia punya tangan itu penuh berlumuran darah karena peperangan. Tuhan berfirman kepada Daud bahwa bukan Daud yang akan membangun, tetapi anaknya Salomo yang akan membangun, saudara. Daud tidak kehilangan akal dan tidak putus asa. Tidak masalah, dia bilang, Tuhan tidak masalah kalau saya tidak boleh membangun bait Allah. Tetapi Daud mengumpulkan semua harta kekayaannya. Kita baca, saudara, untuk pembangunan bait Allah. Dalam 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 dikatakan, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu. Bapak Ibu Saudara, betapa Daud mencintai bait Allah. Dia tidak bisa bangun, tapi dia siapkan bahan bangunan. 100.000 talenta emas, 1.000.000 talenta perak. Wah, saudara, dalam kesusahannya dikatakan, dalam waktu semasa hidup dia kumpulkan untuk pembangunan bait Allah. Dia merindukan pelataran, bukan saja merindukan hadirat Tuhan, bukan saja merindukan Tuhan, dia juga mencintai rumah Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan, dia pasti mencintai rumah Tuhan. Dia pasti mencintai pekerjaan Tuhan, saudara. Nah, sangat mengherankan, hari ini masih ada anak-anak Tuhan yang ogah-ogahan bersembahyang, beribadah. Beberapa minggu yang lampau, saya itu dihubungi seorang anak Tuhan.
mengatakan bahwa suaminya walaupun sudah ibadah online tetap saja tidak mau ibadah, cari banyak kerjaan, cari alasan kerja ini kerja itu. Apalagi dulu yang tidak ada ibadah online di gereja, yang datang hari Minggu tidak pernah nongol, kalau nongol pun datangnya hari Natal, hari Paskah, itu pun kalau dia mau dan sempat. Aduh saudara yang terkasih, ini anak siapa sebenarnya? Anak Tuhan atau anak hantu? Bapak ibu saudaraku, kalau engkau anak Tuhan, engkau harus bersembahyang, engkau harus beribadah. Hukum Taurat mengatakan, dikatakan ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hukum yang keempat, ingatlah kuduskan hari Sabat, engkau harus beribadah saudara. Jadi saya teringat lagu sekolah minggu, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Hari Minggu anak Tuhan ada dalam gereja, bersembahyang. Atur waktu dong saudara, berikan waktumu. Kalau di desa ya tentunya ibadah cuma 1 kali pagi ya, atur waktu. Tapi kalau udah di kota kan ada jam 7 pagi, jam 9 pagi, jam 11 pagi siang, jam 2 siang, jam 7 malam, jam 5 sore. Atur waktu saudara. 1 kali engkau ibadah. Jangan tidak pernah ibadah, engkau anak siapa? Jangan sampai pada hari Minggu engkau ada di pohon tadi kan. Hari Minggu cari petai, cari tengkawang, cari jengkol, cari nangka, cari noe karet. Engkau anak siapa? Anak Tuhan itu hari Minggu di gereja. Hari Minggu kalau engkau masih di hutan, masih di pohon-pohon, berarti kau anak monyet. Anak monyet di atas pohon, kan itu lagu sekolah minggu. Lalu hari Minggu anak Tuhan di gereja, yang lain anak ini dia di dalam tanah dikatakan. Bercampur dengan tanah di mana? Bersawah lah, berkebun lah kalau yang di desa. Kalau yang di kota kan masih mondar mandir, nginjak tanah, naik motor, naik mobil, kiri segala macam, mono menek, sibuk cari pekerjaan. Saudara siapa itu? Di dalam tanah anak cacing. Anak Tuhan di dalam gereja. Ini anak Tuhan, anak burung di dalam sangkar. Nah, ayo. Hari Minggu anak Tuhan di gereja. Kalau dalam sangkar, kalau di rumah saja, ataupun kau di kantor, berarti engkau anak siapa? Bukan anak Tuhan, kau anak burung. Anak-anak binatang, saudara. Bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu dia mencintai rumah Tuhan. Dia mencintai Tuhan. Mencintai rumah Tuhan. Janganlah kau seperti Daud lah. Kalau engkau belum bertumbuh, tidak perlu engkau mau kasih pembangunan gedung gereja, memberikan cat gedung gerejamu. Kau ke gereja aja dulu setiap minggu, rutin setiap minggu. Saudara, bagi engkau yang tidak rutin ibadah hari ini, dengar baik-baik. Anak siapa engkau tentukan? Anak monyet kah kau? Anak cacing kah? Anak burung kah? Kalau kau anak Tuhan, itu bersembahyang. Ingat kuduskan hari Sabat. Haleluya. Nah, bagi engkau yang sudah bersembahyang, ayo. Orang yang cinta Tuhan, dia akan cinta rumah Tuhan. Perhatikan gerejamu. Tengok, gereja itu harus ada, selalu ada dari generasi ke generasi, saudara. 30 tahun lagi, gereja itu harus ada, tetap ada. 50 tahun lagi, kalau Tuhan belum datang ya, 100 tahun lagi, gerejamu tuh harus ada. Pendetamu sudah meninggal, ya sudah, tak masalah. Engkau meninggal tidak masalah, tetapi generasi itu harus melanjutkan gereja itu, saudara. Maka gereja butuh dana. Untuk apa? Rehab gedung gereja. Kan bertahun-tahun pasti rusak lah, dinding ini perlu dicat, ya kan, sengnya atau perlu diperbaiki. Saudara yang cinta Tuhan akan cinta rumah Tuhan. Engkau tengok lingkungan gerejamu, oh ini kayaknya kasih bunga bagus deh, atau apa saja, saudara. Haleluya. Mari dong dewasa, bertumbuh dalam iman. Jangan imanmu kedil terus. Yang sudah yang jarang bersembahyang, bersembahyanglah mulai sekarang, karena engkau anak Tuhan. Lalu yang kedua, kalau engkau sudah beribadah teratur, sekarang mulai kau cinta rumah Tuhanmu. Yang ketiga, tentunya anak Tuhan akan cinta pekerjaan Tuhan. Di mana saja pekerjaan Tuhan yang tersebar di Indonesia, di dunia, engkau bisa menopang di dalam doa. Kalau engkau punya
Tidak punya uang, kau dalam doa. Kau punya uang, Tuhan memberkati kau lebih, kau bisa jadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kiranya firman hari ini menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Kita ini anak Tuhan. Anak Tuhan harus cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan, dan cinta pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hari ini kami belajar mencintai Engkau Tuhan, mencintai rumah Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Kami ingin seperti Daud. Sekalipun kami sibuk dalam pekerjaan kami, tapi hati kami terus melekat kepada Tuhan, merindukan hadirat Tuhan, merindukan Tuhan di mana Engkau berada. Terima kasih Bapa yang baik, kami menyerahkan tubuh jiwa kami dalam pengasihan-Mu. Kau memberkati anak-anak Tuhan hari ini yang sudah mendengarkan firman. Jadikan pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, jika firman ini boleh menjadi berkat bagi saudara, saudara bisa bagikan kepada saudara-saudaramu, keluargamu, khususnya bagi mereka yang jarang ibadah, yang tidak peduli dengan rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.